Kali ini aku mau bahas lagi yang namanya soal gredek ya. Gredek yang bisa dibilang penyakitnya beberapa motor matic yang dikeluhkan oleh beberapa orang. Bahkan di kondisi motor yang masih baru. Jadi sebenarnya ada apa sih dengan namanya gredek ini ya. Termasuk aku dapat pertanyaan tuh bagus seperti ini. Ya, ini bagus banget pertanyaannya ya. Jadi aku bakal bahas lagi yang namanya gredek di tahun 2026 ya. Mungkin aku sudah pernah bahas dulu sebelum-sebelumnya, tapi kali ini aku bakal bahas lebih detail lagi supaya kan lebih paham. Untuk pembahasan sendiri aku bagi menjadi 3 poin ya, dimana poin yang pertama adalah poin umumnya, kemudian poin tambahannya, dan juga poin situasional yang kurang lebih seperti ini ya. Jadi mari kita bahas. Poin pertama itu berasal dari kampas ganda ya. Ini kampas ganda memang sumber utama dari gerdek, gak ada yang lain gitu loh ya. Nah, ini kalau kalian tahu ya, sumbernya itu atau asalnya itu dari gesekan antara kampas ganda dan juga mangkoknya ya. Kalau kampas gandanya ini telat dibuka ya, atau telat menempel, atau timingnya nggak bener ya, antara terlalu cepat atau terlalu lambat, itu bakal nyebabin namanya gerdek. Nah, supaya gerdek itu hilang, timingnya harus tepat ya. Hanya saja mungkin banyak yang kurang tahu adalah kampas ganda ini mempengaruhi yang namanya gredek ya. Jadi kalau dia terlalu tipis atau bahannya dia terlalu kuat atau terlalu yang sebenarnya digunakan untuk racing bukan untuk harian, itu bakal mempengaruhi ya. Jadinya kalian harus mengganti kampas gandanya ini yang sesuai dengan kebutuhan harian ataupun memang untuk touring. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi yang namanya pir kampas ganda. Kalau pir kampas gandanya ini sudah melemah, sudah kendor ya, atau terlalu kuat ya, itu juga bakal yang mempengaruhi namanya gerdek. Jadi timingnya tidak tepat ya, itu sudah pasti. Oke. Jadi kalau misalkan kalian sudah ganti kampasnya atau ganti pir kampasnya tapi masih gerdek ya, pasti salah satu ini yang paling kuat ya. Ini adalah bisa bilang tersangka utamanya ya. Seperti itu. Sedangkan kalau kita ngomongnya masalah mangkok, itu jarang banget ya, karena mangkok itu bahannya memang lebih tebal ya. Kecuali kok kalian beli yang imitasi, aku nggak tahu sih ya. Tapi yang jelas kalau bahannya itu original atau yang memang aftermarket yang bisa dibilang brandnya terpercaya, itu bisa dibilang mangkok ini jarang banget bermasalah ya. Lalu berikutnya adalah V-belt yang sudah melar ya, itu sudah pasti, karena V-belt itu ada juga masa pakainya, karena kan bahannya dia itu kayak campuran karet gitu loh. Walaupun ada memang kalau yang aftermarket itu bahannya adalah Kevlar. Tapi kalau kalian perlu ketahui adalah V-belt itu ada masa gantinya, dan juga memang ada masa pakainya karena ada namanya melar ya. Jadinya kalau dia sudah melar atau pecah-pecah, itu juga mempengaruhi namanya gerdek, karena V-belt itu kan menghubungkan dari puli depan ke puli belakang. Jadi kalau V-beltnya sudah lemah ya harus namanya diganti, atau kita ngomongnya bukan lemah ya, sudah melar, itu harus namanya diganti. Lalu juga ada namanya kondisi CVT yang kotor ya, terutama di bagian mangkoknya. Kalau sudah kotor itu wajib dibersihin gitu loh. Bukan berarti CVT itu bebas dari debu, enggak, walaupun dia tertutup tuh enggak, itu pasti ada namanya kotor gitu loh. Sumber kotor dari mana? Ya dari sini ya. Jadi kampas ganda ini bergesekan ini ya, lama-lama kan dia mengeluarkan ampasnya gitu loh. Jadinya CVT itu pasti kotor gitu loh. Jangan berharap kalau gak kotor gitu loh, walaupun dia itu tertutup gitu loh. Apalagi kalau kalian yang seneng bolong-bolongin, nah itu juga berbahaya, karena kondisi CVT juga bakalan lebih cepat kotor lagi gitu loh ya. Udah pasti. Dan aku tidak menyarankan kalian menggunakan yang bolong-bolong yang asal ngebor gitu tuh, enggak gitu loh ya. Itu berbahaya ya, bahkan bisa menyebabkan CVT kalian itu meledak. Poin yang kedua adalah faktor tambahannya ya, dimana kalau bisa aku bilang puli bagian depan ya, atau di bagian rumah rollernya itu juga mempengaruhi. Dimana kalau rollernya atau rumah rollernya itu sudah ada masa umurnya ya, kita sudah ngomong rollernya peyang atau sudah rusak ya, atau CVT-nya pulinya sudah nggak bener, itu udah pasti ya bakal nyebabin yang namanya gredek. Walaupun kalian bilang, wah ini kampasnya sudah diganti, mangkoknya sudah baru gini. Tapi kalau bagian depannya kalian nggak bener, percuma juga, karena ya sudah pasti. Ingat timing ya, timing tuh harus bener. Seperti itu ya. Dan juga bisa dibilang grease ya yang terlalu banyak itu juga bakal mempengaruhi namanya gerdek. Karena apa? Slip. Karena aku dulu pernah
ya. Aku nggak ngerti maksudnya orang itu menambahkan grease yang jumlahnya terlalu banyak. Bahkan ya aku pernah lihat itu sampai mangkoknya di grease. Itu fungsinya apa Pak? Ya grease itu pelumas atau fat atau lemak ya, kurang lebih seperti itu. Penting pokoknya grease itu kayak ngapain gitu loh ya. Jadi faktor grease yang terlalu banyak itu juga bakal mempengaruhi. Oke. Dan yang poin yang ketiga adalah situasional ya. Kasusnya sama seperti ini. Dimana menurut aku pribadi ya, kalau motor yang mungkin sudah kalian up mesinnya apa segala macam, itu pasti tenaganya bakal lebih besar. Sudah pasti ya kalian harus menyesuaikan dengan juga komposisi dari per-perannya ini gitu loh ya, dari per kampas ganda, per CVT itu juga bakal mempengaruhi, kemudian V-belt dan sebagainya. Itu kalian harus namanya menyesuaikan ya. Jadi supaya nggak gerdek ya, tujuannya yaitu kalian harus namanya upgrade CVT kalian supaya bisa menyesuaikan dengan kapasitas mesin gitu ya. Itu sudah pasti. Kemudian menurut aku pribadi ya, ini satu lagi adalah menyesuaikan dengan riding style ya. Kalian walaupun kalian sudah up mesinnya, kalian sudah up juga CVT-nya gitu, tapi kalau riding style-nya atau gaya berkendara kalian itu yang masih sama gitu-gitu aja, yang nggak berubah ya, percuma juga Pak ya. Karena menurutku pribadi harus ada yang namanya adaptasi ketika kalian yang sudah mengubah mesin dan juga CVT ya. Itu harus diubah juga gaya berkendaranya, menyesuaikan, saling adaptasi lah ya. Jadi mesin menyesuaikan, CVT menyesuaikan, riding style menyesuaikan ya, seperti itu. Oke. Jadi mudah-mudahan sih kalian paham ya dengan yang apa yang aku maksud ya. Itu sebenarnya gampang banget sih sebenarnya teman ya. Kenapa dibikin ribet ya. Jadi ya ini adalah pembahasan tentang gerdek ya. Mungkin kalau kalian pengen nambahin sesuatu ya, entah aku punya nih poin yang belum aku bahas, ya terserah gitu loh. Kalian bisa tulis di kolom komentar, kita share bareng-bareng, kita bahas lagi bareng-bareng. Oke. Terima kasih pokoknya buat kalian yang sudah nonton. Terima kasih juga yang sudah komen seperti ini ya. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Yang mau aku bahas yang lain tulis di kolom komentar. Siapa tahu kalau memang pertanyaan bagus bakal aku bahas. Oke, see you, bye bye di video berikutnya.